ada dokumen untuk Solo itu berbeda dengan dokumen palsu untuk DKI. Jokowi itu punya ijazahnya insinyur. Ya, tapi bukan UGM. Pak Rudi FF Rudi itu sudah bikin penjelasan. Pada waktu persiapan dokumennya Jokowi tidak dilakukan oleh kader partai. Iya, jadi Bang Peter bilang waktu itu ada tim Solo, ya, ada tim Jakarta. Jadi bahwa Jokowi harus ditangkap dan diadilin karena dia sudah menghancurkan keluarga Bambang Tri ya. Tapi kalau misalkan kita tarik ke belakang kan salah satu partai politik pendukung Pak Jokowi kan PDIP. Nah, nanti kan proses seleksi itu juga harusnya PDIP tahu dong. Atau memang PDIP kecolongan di situ, Pak? Nah, itu peristiwanya di Solo ya. Iya. Jadi pada waktu di Solo kan waktu di Solo Pak Rudi FF Rudi itu sudah bikin penjelasan. Dia bilang bahwa pada waktu persiapan dokumennya Jokowi tidak dilakukan oleh kader partai. Jadi partai itu punya tim. Jadi ada tim. Kalau di Jakarta ada Andi Wijayanto, ada itu. Nah, di Solo itu semuanya dikerjakan oleh timnya Jokowi. Nah, itulah Anggit sama kawan-kawan itu. Termasuk Widodo, termasuk Eko. Iya, jadi Bang Peter bilang waktu itu ada tim Solo, ya, ada tim Jakarta. Jadi ada dokumen palsu untuk Solo itu berbeda dengan dokumen palsu untuk DKI gubernur. Maka dibikin lagi karena menurut penjelasannya Lukas, Jokowi itu punya ijazahnya insinyur. Ya, tapi bukan UGM. Nah, mulai rame insinyur UGM itu 2012 waktu masuk di DKI. Nah, itulah yang kita lacak, ada tim Solo, tim Jakarta itu. Pak, kan Bapak kan kader senior PDIP, Pak. Banyak yang beranggapan Pak bahwa Bapak melontarkan ini bahwa sakit hati aja nih Pak, ditinggal Pak Jokowi. Bukan sakit hati. Saya nggak ada kepentingan yang gitu-gitu. Kepentingan. Jalan aja hidup, udah itu mati. Apa yang Jalan hidup. Bukan karena pecah kongsi ya, Pak? Enggak lah, kan saya bukan orang penting. Kan saya bukan orang penting yang... Atau ada orang-orang besar di belakang Bapak gitu Pak, yang support Bapak gitu? Enggak, saya jalan biasa aja. Saya paham sama Bapak. Saya biasa aja gitu. Karena kan ada isu-isu Bang Arif ya, ada isu-isu katanya ada bohir lagi. Oh, saya nggak sampai ke situ. Orang nggak penting sama saya. Saya apa adanya aja lah gitu. Ngapain pakai gituan? Jadi, nah, kalau Mbak Mary sendiri gimana nih, Mbak Mary, tanggapan Mbak Mary sendiri terkait salah satunya Rismon dapat SP3 nih? Oh, Rismon dan dilaporkan juga di Polda Metro kan terkait buku itu kan? Buku Jokowi Gibran Endgame sama Jokowi White Paper. Jadi saya sedikit bicara background kami ya. Kenapa sih kami kok sebenarnya kami nggak terikut-ikut, tapi setiap ada kegiatan kami pasti ada. Kenapa? Karena kami ibu-ibu yang concern terhadap negara ini, Pak. Kami yang sangat concern ketika anak kita kuliah nggak bener. Pasti mama-mama kan, yang duluan curocos gitu kan. Kami juga yang duluan pengen anak kita itu berada dalam kejujuran. Kalau yang namanya kompetensi, integritas, saya juga ada di HR asosiasi. Kompetensi itu penting sekali, bahkan pakai sertifikasi. Artinya nggak sembarangan ini loh, gawe ijazahnya nggak sembarangan. Nah, kami tidak mau ada sejarah bahwa presiden kita nanti kalaupun terbukti ya memiliki ijazah palsu, ya kan. Dan itu akan menjadi apa namanya olok-olok bagi anak cucu kita besok. Yang sekarang pun katanya mulai ngapain kuliah nggak pakai ijazah juga bisa jadi presiden, termasuk wakil presiden, ya dok. Nah, jadi kenapa kami ada di sini? Ketika itu kami berjalan bersama, membersamai lah ya, Bang Egy di TPUA. Dari situ kita ikut podcast. Kemudian ada satu meme dari Ibu Megawati. Ya waktu itu memenya itu ngomong begini, ini meme ya. Ketika kami konfirmasi ke PDIP, ke pengacara Bu Megawati, dibilang itu bukan dari Ibu Mega, hoax lah atau apa. Jadi kami sempat membuat podcast sama Bang Egy bahwa kami menyambut sayembara dari meme tersebut. Bu Megawati mau mengeluarkan 16 miliar katanya gitu, kalau bisa membuktikan ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Lah Bang Egy kan sidang-sidang dan sebagainya, dokumen kan di TPUA kan. Arif itu megang dokumen segini.
Jadi kalau kita ditantang untuk itu ya udah pasti kita bisa gitu. Tapi ini bukan masalah duitnya. Masalahnya adalah kok ini susah banget sih. Sekedar mau ngungkap ini aja gitu kan. Nah balik lagi kita berbagai dinamika. Bang Egy oke lah Bang Egy sakit. Kemudian Bang Egy itu lawyer sehingga dia harusnya tidak bisa jadi tersangka. It's fine. Tetapi kami tidak mau perjuangan ini diputar balik. Itu yang terjadi Rismond sekarang kan. Kalau saya bilang Rismond, Jokowi itu bukan Tuhan gitu loh. Kalau Anda meminta ampunan, minta ampun sama Tuhan. Karena sangat lucu ketika seorang peneliti dengan kata-katanya 11.000 triliun pada saat dia kalau bahasa Bang Refli itu prabayar. Ya. Ketika itu dia ngomong 11.000 triliun palsu. Kemudian dia ngomong sangat terhina saya kalau saya minta maaf sama Pak Jokowi. Manusia ini kan apa sih yang dicari lah? Ya kan? Belum lagi hidup sekarang jejak digital tuh sangat kuat banget. Dan semua data-data YouTube dia tuh kadang dihapus. Kemudian dia ngomong lagi ya satu sangat terhina. Kemudian biar saya mati saja, itu sangat lucu gitu loh kalau menurut saya. Ada satu lagi standar ganda yang ada di lingkungannya, maaf ya, relawannya Bapak Jokowi. Jadi ketika kemarin Rismond di pihak kita seolah-olah Rismond tuh siapa lagi gini, nggak ada ini gitu kan. Tapi ketika Rismond ke mereka bahkan mau dijadikan saksi mahkota. Sementara dia punya S3 kah, dokter itu sampai mereka susul ke Yamaguchi. Jadi ini otaknya kadang-kadang gimana gitu saya bilang. Standar ganda yang kayaknya nggak perlu. Nah, kenapa saya pengen hari ini hadir? Saya pengen beliau Pak Bitor ini mungkin ada dari sisi zaman dulu deh, ya gitu, ya kan supaya kasus ini nggak melebar meluas, saling lapor, 20 miliar, 5 miliar, Pak Yusuf Kala masuk. Nah, jangan sampai begitu. Kita menghindari kegaduhan. Kalau bisa ke titik masalah. Kemarin kami ke pengacaranya Mas Bambang Tri di Karanganyar. Perman. Ya, Mas Pardiman, dan beliau bilang kami mendorong Bambang Tri untuk menuntut kembali Pak Jokowi, KPU, Kejaksaan. Bambang Tri hidupnya dibikin hancur. Keluar dari penjara istrinya hamil Pak, betul kan? Diperkosa. Kemudian anaknya tidak ada lagi yang mau sekolah. Hidupnya hancur. Kemarin terakhir di DPR kelihatan fisiknya pun sakit, ya kan? Pakai sepatu itu sendal juga dia udah gak bisa kemarin. Tapi perjuangan tetap membuat ya semangat hidupnya ya, dan kami memang selalu mensupport itu. Makanya tadi Bang Peter bilang mau ada rencana. Ya, momentumnya itu. Jadi Insya Allah orang mencari cara bagaimana menangkap Jokowi. Jadi tangkap dan adilin Jokowi. Nah, momentum itu kembali kepada namanya Bambang Tri sebagai orang pertama yang berkaitan dengan dokumen tersebut. Nah, Bambang Tri tadi siang menyatakan bahwa dia siap untuk melaporkan Jokowi kalau dia tidak mau bayar 50 miliar. Jadi seperti yang diuraikan barusan tadi betapa hancur keluarga itu. Nah, dengan data-data yang sekarang kuat yang sudah dibicarakan juga sama pengacaranya di Solo. Betul. Jadi dari hasil sidang-sidang di berbagai tempat itu ternyata memang tidak ada dokumen tentang yang dikeluarkan sama sekali. Tentang rencananya kapan itu, Pak? Laporan mungkin dalam waktu minggu inilah atau bulan Mei lah kita kumpul di Solo, bawa orang sebanyak mungkin ke rumah Jokowi di Solo untuk menuntut bayar Bambang Tri 50 miliar itu. Nah, gerakan besar itulah yang akan menentukan bahwa Jokowi bisa ditangkap, bisa diadilin. Kalau tidak ada momentum itu tidak bisa, karena semua orang kan sekarang ini melihat sesuatu ini macam yang biasa-biasa aja gitu ya. Jadi kasus malah Roy sama ini bertengkar, saling tuntut, saling tuding. Yang tadi yang disebut tadi masalah uang soal itu nggak ke substansi ya. Jadi satu-satunya cara adalah membuktikan bahwa Jokowi harus ditangkap dan diadilin karena dia sudah menghancurkan keluarga Bambang Tri ya. Jadi Jokowi mau tidak mau harus berdamai dengan Bambang Tri, membayar 50 miliar itu. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.